Oke, selamat malam. Pada edisi kali ini, saya kedatangan tamu dari teman saya dari Indef, namanya Andri. Andri, selamat Halo malam. Mas Ruko, Ya, apa kabar? alhamdulillah, alhamdulillah baik. Nah, ini malam ini kita akan coba ngobrol sedikit terkait dengan pengaruh COVID-19 dengan eee, ekonomi. Nah, ini kebetulan Hmm, pakarnya nih, Andri. Aku mau nanya, Andri, waduh, dalam gimana Mas? kajiannya Indef nih, yang Ah, signifikan nih pengaruh COVID-19 dalam ekonomi global dan Indonesia seperti apa ini? ya, kalau sebetulnya sudah banyak sekali ya yang bahas mengenai apa dampaknya COVID-19 terhadap perekonomian kita gitu ya. Mhm, Eh, jadi kalau misalnya krisis gitu ya, kita bahasnya dari krisis dulu. Krisis itu biasanya dimulai dari krisis ekonomi terutama. Itu kalau nggak dari demand side atau dari sisi permintaan gitu ya, ya, atau dari sisi penawarannya, supply side. Nah, eee, krisis COVID ini sendiri, krisis kesehatan ini sendiri, itu kalau saya bisa, eee, ngambil terms gitu ya, dianggap bahwa ini dari sisi supply dan juga dari sisi demand. Artinya, dari sisi penawarannya dia juga ke-disrupt, dari sisi permintaannya juga ke-disrupt. Artinya, sisi penawaran dan permintaan itu apa sih? Nah, kalau misalnya permintaan, let's say yang paling sederhana adalah, ketika kita mau konsumsi suatu barang gitu ya, kita terganggu terhadap hal itu. Jadi, eee akibat adanya COVID itu sendiri, ketakutan untuk terkena dampak dari COVID itu sendiri, atau mungkin eee, istilahnya kalau misalnya kita keluar ke Indomaret, let's say seperti itu, sekarang kan mulai ketakutan tuh, ya, takut tertular juga gitu kan. Nah, itu jadi salah satu pertanda bahwa itu ada sisi permintaan yang ke-disrupt gitu ya. Nah, dari sisi supply-nya sendiri, biasanya dari sisi kita bisa melihatnya dari paling sederhana perdagangan. Nah, itu kan kalau misalnya kalau misalnya industri itu juga terganggu oleh adanya COVID sendiri karena risiko kesehatan, mereka tidak akan bisa berproduksi kan gitu ya. Ketika mereka tidak bisa berproduksi, let's say industrinya itu sebetulnya industri ekspor gitu ya, mereka tidak bisa mengekspor. Kalau industrinya apa ya istilahnya dominan dengan produk-produk import yang diolah di dalam negeri untuk digunakan di dalam negeri kayak industri elektronik kayak gitu ya, itu juga terganggu karena memang bahan baku importnya juga apa ya istilahnya ada shock di situ, ada terganggu gitu ya. Misalnya elektronik kan dari China tuh. Kemarin kita lihat bahwa sektor elektronik saja di Indonesia terganggu waktu bulan Februari itu, ketika Indonesia masih belum mengalami krisis COVID ini sendiri gitu. Tapi China sudah merasakan itu, jadi mereka sudah shutdown beberapa industrinya. Pada akhirnya industri elektronika Indonesia juga nggak bisa bergerak banyak karena ya mereka rely on atau bergantung pada industri dari China untuk memproduksi bahan baku elektronik. Jadi dari sisi demand-nya sendiri terganggu, dari sisi penawarannya, supply-nya juga terganggu. Jadi ini kalau dikatakan kalau kita bicara dampak banyak banget dampaknya ya. Indonesia sendiri kan kalau lihat ekonominya, basis perekonomiannya itu mengandalkan paling besar itu adalah konsumsi. Nah, ya, kalau konsumsinya turun, berarti perekonomiannya juga turun. Artinya kalau konsumsi kita sebagai masyarakat itu melambat gitu ya, permintaan produk misalnya itu melambat, artinya ngaruh juga ke industrinya juga. Industri juga akan melambat karena permintaan di dalam negeri juga turun gitu. Karena market size Indonesia besar, sebetulnya tidak terlalu bergantung pada ekspor sih Indonesia itu, jadi lebih banyak dikonsumsi di dalam negeri. Nah itu sendiri udah terganggu ya.
Kalau misalnya ngomongin sektornya sendiri yang terdampak, ya paling dirasakan pertama kali ya sektor jasa ya, kayak pariwisata, itu pertama kali terkena tuh, model-model kayak Bali itu, Yang besar ya. daerah yang paling banyak sektor pariwisatanya kan, dari sektor pariwisata merembet ke turunannya kayak perhotelan, terus turunannya lagi model kayak restoran. Sekarang udah menyebar tuh virus COVID-nya ya hampir semua industri, kecuali mungkin industri-industri yang memang dibutuhkan ya ketika masa COVID ini, masa krisis kesehatan ini. Kayak industri farmasi, kimia, itu kan masih dibutuhkan. Industri tekstil untuk membuat masker APD masih dibutuhkan. Industri seperti industri makanan minuman masih dibutuhkan kan, kita masih butuh makan dan minum juga. Jadi itu sih yang bisa saya gambarkan secara sederhana, Mas Ya. Rukul. Oke. Kita ngomongin. Tadi menarik tuh, dari ada supply side dan demand side-nya keganggu. Dalam studinya Andri dan teman-teman di Indef nih, seberapa besar nih keganggunya gitu? Kalau seberapa besar sih? Jadi gini, kita ngomongin perekonomian secara whole perekonomian ya, secara makro. Kalau kita bilang terganggu, kita sih sudah ada hitung-hitungannya. Pada awal Februari itu kayak ketika masuk bukan Maret deh, awal Maret itu kita memprediksi bahwa kayak pertumbuhan ekonomi itu kita starting dari meramal lah, yaitu kekhasan ekonomi ya, ekonom lah. Dia sama seperti dukun, meramal gitu. Berapa itu prediksinya? Jadi turun 3%-an lah. Jadi masih ada growth 2%. Tapi kesini-sini kita itu menggunakan asumsi pada saat di Maret itu ketika new cases-nya masih rendah gitu ya. Tapi kesini-sini ternyata prediksi yang kita tawarkan itu ya harus dirubah lagi karena new cases atau kasus-kasus terbaru, terus misalnya kasus-kasus kematian dan juga beberapa sektor-sektor yang terdampak oleh COVID ternyata lebih dari yang kita perhitungkan gitu. Bisa jadi ini growth-nya bisa minus gitu ya. Kalau misalnya sampai akhir tahun itu, bahkan sampai akhir kuartal 2 itu tidak ada penanggulangan yang cukup serius terhadap COVID ini. Artinya tidak ada penanggulangan yang cukup serius itu tidak seperti let's say China dan Korea Selatan ya mungkin, atau mungkin China yang memang mereka berani lagi untuk beraktivitas gitu ya. Beraktivitas berarti industrinya bisa berjalan lagi gitu ya. Nah, kalau misalnya di akhir kuartal 2 which mungkin April, Mei, Juni lah ya. Juni masih keadaannya seperti ini, ya saya rasa itu pertumbuhannya minus sih untuk pertumbuhan ekonominya. Nah, ngomongin itu pertumbuhan ekonomi. Kalau misalnya sektoral yang terdampak, industri yang terdampak berarti di ujung sana itu berarti ada PHK kan. Nah, kalau kita ngomongin PHK, data dari Kemenaker itu dalam 10 hari sih, 8 hari lah, di tanggal 1 sampai tanggal 8 April, itu sudah ada 1,5 juta orang yang di PHK atau dirumahkan. Jadi bayangin, belum 10 hari, itu sektor informal dan sektor formal. Jadi gabung ya. Dirumahkan dan di PHK. Dan angka yang dirumahkan itu jauh lebih besar. Kenapa? Karena industri itu tidak siap untuk mem-PHK karena mereka harus memberikan pesangon kan. Industri-industri kecil, kita berbicara industri kecil menengah. Industri yang memang mereka harus berproduksi dulu, belum ada hitungan untuk memberikan pesangon atau berapa target untuk mem-PHK atau ya, mungkin ada target lah untuk memberhentikan pegawai yang tidak produktif dan lain-lain. Tapi ini
di luar dugaan gitu ya. Mereka lebih memilih untuk merumahkan pegawai mereka. Merumahkan pegawai mereka itu bisa jadi memang disuruh di rumah aja, artinya masih digaji full atau mungkin setengah dari gaji, sampai yang memang PHK tetapi tidak kuat bayar pesangon akhirnya ya dirumahkan. Jadi kalau misalnya di Indonesia sendiri itu kalau misalnya mem-PHK itu harus melaporkan ke Kemenaker ya, kementerian terkait gitu, Kementerian Ketenagakerjaan, dan harus memberikan pesangon, kalau enggak ya dikenakan sanksi. Nah, industri itu nggak berani karena mereka juga ya ini kan baru awal tahun, belum Yeah. melakukan apa-apa. Mereka mengeluarkan pesangon berarti sudah rugi industrinya, harus ketiban tangga juga karena harus mengeluarkan pesangon. Nah, ini juga berlaku ketika nanti kalau sudah mau mendekati Lebaran, memberikan THR gitu kan. Mereka mungkin nggak kuat juga untuk memberikan THR. Nah, balik lagi, itu ada 1,4 lah, 1,4 juta orang sudah dirumahkan atau di PHK. Itu dampaknya menurut saya besar sekali dan itu baru terjadi di awal April ini. Bayangkan ketika nanti kita sudah masuk ke Juni dan prosesnya masih seperti ini juga. Yeah. Ya sejauh ini sih itu mungkin perdagangannya juga akan terdampak, tapi yang paling terdampak memang industri dan yang paling ditakutkan adalah PHK. Dari PHK pengangguran tinggi berarti angka kemiskinannya tinggi dan seterusnya. Katanya itu dia, Andri, ada studi yang mengatakan bahwa yang paling terdampak itu sektor UMKM. Gimana kalau menurut Oh Kaji? iya, betul. Nah itu saya belum bahas juga. Jadi krisis di Indonesia itu adalah negara yang seringkali dipandang sebagai negara yang tahan terhadap krisis untuk sektor realnya. Kalau sektor finansial oke lah, acak-acakan nggak masalah. Bukan nggak masalah, tapi acak-acakan seringkali ya, tapi sektor realnya masih jalan. Nah, 98 itu UMKM-nya masih jalan. Orang masih mungkin bangkrut gitu ya, tapi dia masih bisa ngejual sesuatu di depan rumahnya itu, sektor informal, sektor UMKM. Masih berjualan kelontong itu nggak masalah. Masih dagang sate pinggir jalan atau bakso, nggak masalah. 2008 kita kena krisis lagi, subprime mortgage dari US. 2014 itu ada krisis lagi Eropa gitu ya, yang Yunani itu. Nah sekarang itu krisis yang memang pertama kali menghantam adalah ya UMKM, karena siapa yang mau membeli dagangan mereka kan, nggak ada. Kita lebih mungkin kalau misalnya dagangan mereka masih ada delivery-nya masih oke lah, tapi sekarang behavior orang berubah dari yang membeli sate di tengah jalan, mereka nggak mau lagi. Akhirnya ya itulah dampaknya ke sektor-sektor informal, ke UMKM. Orang yang dagang orang Jawa, misalnya dari Jawa Timur, dari Kediri, dia jualan pecel Kediri di Jakarta, nggak ada yang beli, terus mereka balik lagi akhirnya ke Kediri. Itu banyak sekali case-case yang modelnya seperti itu sekarang. Jadi itulah yang paling dirasakan sekarang ya, untuk krisis kesehatan yang sekarang UMKM itu yang jadi problem juga sih Mas. Itu nggak hanya di Indonesia juga, di negara lain juga ya. bahkan ya di luar juga, bahkan WTO itu, World Trade Organization itu meramalkan bahwa untuk case pesimistiknya itu kita itu seperti menghadapi Great Depression tahun 1930. Jadi itu juga kalau Great Depression obatnya, kalau Keynesian ya, kalau Keynes itu bilangnya ya government intervention, harus ada intervensi pemerintah. Dengan adanya intervensi pemerintah, misalnya memberikan subsidi, memberikan bantuan gitu ya, cash transfer, mereka akan terbantu untuk mengkonsumsi lebih banyak, terus
creates jobs juga. Hmm. Permasalahannya kalau sekarang dilakukan seperti itu nggak akan ngaruh lagi. Kalau Great Depression bisa, setelah itu perang, misalnya Perang Dunia Kedua, negara-negara memproduksi senjata, itu kan create jobs kan gitu ya. Kalau negara-negara membeli senjata, itu consumption ekonominya, wartime economy namanya, wartime economy. Saya waktu kemarin bahas tuh di IG Live, siapa ya yang merumuskan namanya itu. Jadi sekarang itu ya namanya anti wartime economy, karena pemerintah pun memberikan duit misalnya, bantuan, oke, akan dikonsumsi. Tapi kalau misalnya dari sisi supply-nya mereka nggak bisa menyediakan barang, ya kita mengonsumsi apa? Itu beberapa kali kejadian waktu kemarin panic buying. Banyak yang ludes gitu kan. Terus kalau misalnya kita kasih ke industri, misalnya penurunan PPh untuk industri, kita kasih istilahnya diskon pajak lah ya untuk mereka juga nggak akan merasa bahwa itu nggak berpengaruh bagi mereka, karena ya saya nggak bisa produksi, mau dikasih keringanan pajak sekalipun, ya saya nggak bisa, ya istilahnya itu roh dari industri adalah produksi kan. Dan yang pemproduksi adalah orang. Nah, permasalahannya sekarang biaya terbesarnya kan itu tadi, orang itu. Untuk menurunkan biaya dari industrinya sendiri, akhirnya mereka memecat orang, PHK orang. Dan itu yang harus agak-agak tricky sih. Bahkan ya memang pemerintah harus turun tangan. Cuman tricky sekali untuk memberikan duit. Ini mungkin ada duit, apalagi nggak ada duit ya. Kalau ada duit pun ngasih fiskal transfer, fiskal stimulus itu, atau stimulus fiskal itu juga harus hati-hati, karena di masa seperti ini jangan dibuat treatmentnya seperti krisis ekonomi yang ada, karena ya orang mau konsumsi juga takut, orang mau produksi juga takut. Ya. Jadi yang paling utama adalah menyelesaikan pandeminya dulu. Gitu. Ya. Tapi ada kasus menarik, Ndri. Jadi sekarang kan kebutuhan terkait dengan APD gitu ya, terus masker, hand sanitizer dan sebagainya, itu membuat beberapa UMKM ya switch itu dari awalnya produksi bahan yang lain gitu ya, sekarang memproduksi itu. Nah, apakah itu dari salah satu solusi untuk menggerakkan roda perekonomian khususnya untuk sektor UMKM? Ya, jadi yang aku propose kemarin itu adalah, kan jadi pemerintah udah mengeluarkan stimulus paket 2 sama stimulus paket 3 untuk ekonomi. Tapi untuk industri, karena aku ini ya concern-nya di industri. Jadi stimulus untuk industrinya sendiri menurut aku agak kurang nih. Karena gini, case yang di China itu perusahaan-perusahaan China yang mostly teknologi akhirnya switching line produksi gitu. Ada 3.000 perusahaan. Mereka switching line produksi dari yang mungkin chipset semiconductor, bikin chipset, beralih membuat masker gitu, membuat APD yang memang demand-nya tinggi di negaranya, tinggi di luar juga tinggi gitu. Nah, sekarang levelnya menurut aku tuh bukan UMKM, tetapi levelnya harus perusahaan yang punya economics of scale up. Dia mereka bisa memproduksi lebih besar lagi gitu. Harusnya pemerintah memberikan subsidi atau mungkin keringanan bagi industri-industri ini kalau misalnya mereka mau switching line produksi mereka gitu. Kalau misalnya ada perusahaan elektronik mau ganti, mereka tidak memproduksi elektronik lagi, ganti memproduksi masker dan APD. Pemerintah bisa ngasih tax holiday misalnya. Mereka bisa libur, nggak usah bayar pajak 5 tahun. Kan senang tuh mereka. Nggak usah bayar pajak 5 tahun, misalnya penangguhan untuk membayar BPJS. Model-model seperti itu harusnya dikasih insentifnya, modelnya spesifik. Jadi jangan dibuat terlalu umum, karena percuma kan ngasih insentif terus ya mana timbal baliknya nggak ada gitu kan. Itu yang kita takutkan. Seharusnya memang itu benar yang Mas Surukul bilang. Dan
yang pertama kali yang harus melakukan adalah BUMN, karena BUMN itu kan istilahnya mereka mereka adalah perusahaan-perusahaan yang di mana itu adalah tangan dari negara begitu kan. Jadi ya yang saya sesalkan waktu kemarin itu model kayak RNI yang BUMN Indonesia itu ya, justru malah mengimpor masker. Seharusnya bukan mengimpor, seharusnya ya sudah ada Sendiri ya. plan untuk membuat masker sendiri, masker medis gitu kan, APD. Jadi tapi ya memang masyarakat Indonesia lagi ya, aku nggak tahu masalah kultural atau seperti apa, mereka lebih lebih peduli akhirnya dengan kesadaran pribadi membuat itu gitu ya. Atau juga karena memang ini sih tuntutan demand, tuntutan permintaan gitu ya yang tinggi kayak model street text. Memang mereka tekstil kan awalnya dan itu gampang untuk switching membuat APD. Cuman kita juga harus appreciate dengan memberikan bantuan juga oleh pemerintah kepada industri-industri yang memang mereka yang awalnya tidak membuat masker atau tidak berurusan dengan tekstil itu mengganti lini produksinya gitu kan, dan itu kan nggak kecil gitu untuk mengganti lini produksi satu perusahaan gitu ya, itu yang harus dilakukan gitu sih mas. Oke. Paling pertanyaan terakhir nih, Andre. Karena banyak studi yang Oke. mengatakan resiko worst case ya, resiko Hmm, hmm, paling buruknya nantinya akan ada hmm. resesi global gitu. Dan menurut Ya, kamu sendiri gimana nih? Apakah memang itu prediksi banyak ekonom untuk ya, skenario paling buruk itu? Apakah ya skenario kondisi ya. sekarang seperti apa? Jadi kalau prediksi ke depan, Hmm. ya kan kita kayak dukun ya ekonom. Ya, Jadi modelnya kan ya kita pernah ngobrol juga modelnya gini U-shape, V-shape, atau modelnya U, atau modelnya kayak gini terus-terusan di bawah. Jadi gini tuh maksudnya dia slam jatuh gitu ya, terus habis itu naik dengan cepat. Nah ini nggak mungkin. Ini mungkin terjadi di krisis-krisis finansial misalnya kayak gitu. mm-mm. Nah yang diprediksi oleh banyak ekonom adalah modelnya seperti ini. Jadi jatuh dan kita akan melambat. Lambat. Ya, Lambatnya itu berapa misalnya lama tuh? Bisa sampai bertahun-tahun? krisis itu yang paling lama adalah proses recovery-nya. Hmm. Jadi kalau itu industrinya habis-habisan gitu ya, nggak akan bisa jumping dalam mungkin 1 tahun, Mas. Ya paling lambat 2 tahun kita Hmm. kita mungkin tidak bisa balik lagi ke kondisi awal. Misalnya kalau kita ukur pakai pertumbuhan ekonomi 5% misalnya, kita nggak bisa yang setelah ini minus terus tahun depan jumping langsung 7% karena balas dendam kayak gitu ya, atau Hmm. mungkin karena kemarin diem produksinya terus berubah. Tapi nggak seperti itu karena dampaknya ini secara makro ya, karena masih ada yang dipengaruhi oleh pasca dari corona ini. Let's say sektor pariwisata itu yang tadi kita sebutkan. Sektor pariwisata yang paling terkena dampak dan itu yang paling lama juga recovery-nya. Mereka kan membutuhkan trust dari orang untuk balik lagi ke destinasi wisata, untuk berkerumun lagi gitu kan, untuk percaya lagi, untuk bisa interaksi lagi. Karena ini kan krisis kesehatan yang memang membuat orang tidak bisa berinteraksi satu dengan yang lain gitu kan. Berarti kan di aktivitas ekonomi di mana yang memang membutuhkan orang di dalamnya itu akan recovery-nya akan lebih lama. Jadi model yang paling memungkinkan adalah ketika dia jatuh terus habis itu stagnan baru dia naik lagi gitu. Jadi itu yang mungkin ke depan ya kalau kita bilang the world after coronavirus, ya itu yang akan terjadi. Tapi ya banyak hal yang memang positive side-nya ya, positive side-nya banyak hal yang kita bisa prediksi, misalnya digitalization akan lebih cepat daripada yang sebelumnya gitu ya. Ya model-model kayak industri 4.0 yang sering digemborkan Indonesia akhirnya kan mereka di Indonesia dipaksa untuk melakukan itu karena itu yang memang harus dilakukan
oleh industri, kalau enggak mati mereka di masa-masa model seperti ini. Mhm. Terus penggunaan robot lah istilahnya untuk tidak tergantung lagi dengan manusia. Ya itu terus technological things itu akan semakin cepat menurut saya di masa yang akan datang setelah coronavirus ini. Modelnya akan seperti itu sih Mas, ke depannya itu. Oke, oke, oke. Oke, paling itu, Dri. Terima kasih banyak atas insight-nya terkait pandangan-pandangan ekonomi terkait Sama-sama Mas Rukul. terkait pengaruh COVID-19 pada ekonomi. Sampai ketemu lagi, Ya. Ndri, di lain kesempatan. Terima kasih banyak, Ndri. Yap. Sampai jumpa. Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.